Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Nam TV? Ragam Islam episode kali ini akan sedikit memaparkan serta menyusuri tentang jalur masuknya Islam ke Indonesia. Islam merupakan agama yang paling banyak dianut di Indonesia saat ini. Jumlah Muslim di Indonesia bahkan merupakan salah satu terbesar di dunia. Oleh sebab itu, hal ini mendorong banyaknya para ahli yang berusaha mengkaji tentang kedatangan dan perkembangan Islam di Indonesia. Ada banyak saluran dakwah yang ditempuh oleh para pendatang Muslim dalam menyampaikan dakwahnya, di antaranya melalui pendidikan, pernikahan, sufi, politik, dan juga kebudayaan. Adapun melalui jalur perdagangan. Ketika itu, para pendatang Muslim yang mula-mula datang ke Nusantara umumnya berprofesi sebagai pedagang. Pedagang tersebut berinteraksi dengan masyarakat Indonesia dan menggunakannya sebagai sarana untuk menyebarkan Islam. Selanjutnya, di antara para pedagang tersebut, ada yang menetap atau mendirikan perkampungan, seperti para pedagang Gujarat yang mendirikan perkampungan Pekojan. Perdagangan merupakan awal proses masuknya Islam ke Indonesia. Dengan proses perdagangan ini, Islam dibawa oleh para pedagang Islam dari Arab, India, dan juga Persia. Para pedagang Islam tidak hanya memiliki tujuan untuk berdagang, tapi mereka memiliki kewajiban untuk berdakwah. Dalam kegiatan berdagang, para pedagang Islam menjelaskan tentang apa itu Islam dan juga gambaran tentang budaya-budaya Islam. Mereka melakukan ini secara bertahap dan pada akhirnya menarik simpati para pedagang Indonesia dan akhirnya mereka beralih untuk memeluk Islam. Menurut Buka Chandra Sasmita, penduduk Islam banyak yang menetap di Pulau Jawa, terutama di pesisir. Mereka berhasil mengislamisasikan penduduk Indonesia dengan cara mendirikan masjid. Inilah yang membuat mereka tertarik dan akhirnya masuk Islam. Dan dengan cara berdagang ini merupakan cara yang paling efektif dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Karena mengapa? Karena berdagang ini bukan hanya masyarakat kelas bawah saja yang disentuh, tapi juga masyarakat yang atas seperti bangsawan dan juga para raja. Pada episode kali ini, saya tidak sendirian. Ada 5 teman saya yang akan ikut serta memaparkan tentang jalur masuknya Islam ke Indonesia. Dari pendidikan, sufi, politik, kebudayaan, dan juga pernikahan. Dengan adanya perkampungan pedagang, maka interaksi semakin sering. Bahkan ada yang sampai menikah dengan wanita Indonesia, sehingga proses penyebaran Islam semakin cepat berkembang. Dengan pernikahan dengan penduduk lokal, maka selain memberi peluang untuk Islamnya anggota keluarganya, juga dari pernikahan tersebut lahirlah keturunan-keturunan Muslim di kemudian hari. Bahkan sumber-sumber literatur Cina menyebutkan menjelang seperempat abad ke-7 sudah berdiri perkampungan Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Di perkampungan-perkampungan ini diberitakan orang-orang bermukim dan menikah dengan penduduk lokal dan membentuk komunitas-komunitas Muslim. Dari sudut pandang ekonomi, para pedagang Muslim memiliki tingkat sosial yang tinggi, sehingga secara tidak langsung para penduduk pribumi menginginkan putri-putri mereka menikah dengan pedagang tersebut dengan mengislamkan mereka terlebih dahulu. Dari proses hubungan komunikasi dengan baik secara tidak langsung diteruskan dengan pernikahan antara putri kaum pribumi dengan para pedagang Muslim. Melalui proses pernikahan tersebut lahirlah seorang Muslim. Harapan dari proses perkawinan pedagang Muslim dengan putri kaum pribumi yaitu
mendidikan masyarakat dengan adat Islam sehingga suatu saat terbentuknya kerajaan Islam. Saluran politik. Saluran politik bukanlah dalam arti penaklukan sebagaimana terjadi dalam penyebaran Islam di beberapa belahan dunia lain. Saluran politik di sini lebih pada upaya mengislamkan para raja-raja lokal. Dengan Islamnya para raja, maka juga berpengaruh terhadap Islamisasi rakyatnya. Pengaruh politik para raja dan penguasa sangat membantu tersebarnya Islam di Nusantara. Islamisasi melalui jalur politik dilakukan secara berkesinambungan antara pemerintah dan penguasa. Bila raja atau penguasa masuk agama Islam, dapat dipastikan bahwa rakyatnya juga memeluk agama Islam. Setelah raja dan rakyatnya masuk Islam, bagi kepentingan politik dengan cara perluasan wilayah. Seperti contohnya Sultan Demak mengirimkan pasukan di bawah Fatahillah untuk memperluas wilayah di Jawa Barat dan menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Selain para pedagang, sebetulnya Islam juga didakwahkan oleh para ulama yang memang berniat datang dan mengajarkan ajaran tauhid. Tidak saja para ulama dan pedagang yang datang ke Indonesia, tapi orang-orang Indonesia sendiri banyak pula yang hendak mendalami Islam dan datang langsung ke sumbernya di Mekah atau Madinah. Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh ulama atau mubaligh yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren atau lembaga pengajaran Islam. Jalur pendidikan menjadi media yang paling efektif dalam proses Islamisasi di Indonesia. Para guru agama, kiai menyebarkan agama Islam dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren adalah pusat tempat pengajaran agama Islam bagi para murid yang ingin belajar agama Islam. Semua pendidikan di pondok-pondok pesantren bertujuan untuk mempermudah penyebaran dan pemahaman agama Islam. Seperti pondok pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel, Tirta, Surabaya, dan pondok pesantren yang didirikan oleh Sunan Giri di Giri. Para santri bukan hanya berasal dari daerah-daerah pondok pesantren, melainkan juga berasal dari daerah yang sangat jauh seperti Kalimantan, Maluku, Makassar, dan Sumatera. Di samping penyebaran Islam melalui sarana perdagangan dan saluran pendidikan, Islam juga disebarkan melalui kesenian, misalnya melalui pertunjukan seni gamelan ataupun wayang kulit. Dengan demikian, Islam semakin cepat berkembang dan mudah diterima oleh rakyat Indonesia. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Tetapi di dalam cerita itu disisipkan ajaran dan nama pahlawan Islam, serta kesenian-kesenian lain juga dijadikan alat untuk menyampaikan Islam seperti sastra atau hikayat babat, seni bangunan, dan seni ukir. Islamisasi bidang kesenian yang paling dikenal adalah dengan mengadakan pertunjukan seni wayang dan gamelan. Seni gamelan dapat ditemui di berbagai wilayah Indonesia seperti Yogyakarta, Cirebon, dan Solo. Seni gamelan dapat sangat digemari oleh masyarakat di Jawa. Oleh karena itu, para ulama dapat mengundang masyarakat untuk melihat, dan di situ akan diadakan proses dakwah Islam. Di samping seni gamelan juga ada seni wayang. Melalui cerita-cerita wayang, para ulama dapat menyisipkan ajaran Islam dan sehingga dapat mudah dipahami dan ditangkap oleh masyarakat. Contohnya seperti Sunan Kalijaga yang memanfaatkan seni wayang untuk media Islamisasi. Contohnya seperti setiap masyarakat yang ingin melihat pertunjukan seni wayang yang diadakan oleh Sunan Kalijaga, masyarakat diharuskan mengucap kalimat syahadat.
Saluran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Orang yang ahli di bidang ilmu tasawuf disebut dengan sufi. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru tersebut mudah dimengerti dan diterima. Para sufi berhasil mengislamkan penduduk Nusantara. Ajaran tasawuf ini banyak dijumpai dalam cerita-cerita dan hikayat masyarakat setempat. Saya di sini akan menjelaskan jalur penyebaran Islam melalui jalur tasawuf. Yang pertama, para sufi menggunakan metode pendidikan, yaitu dengan membangun pondok pesantren dan membangun madrasah-madrasah di Kepulauan Jawa. Yang kedua, para sufi menggunakan metode kesenian, yaitu dengan membuat syair-syair dan menyelenggarakan pagelaran seni wayang. Yang terakhir, para sufi menggunakan metode perkawinan, yaitu dengan menikahi putri-putri bangsawan setempat. Hal itu memudahkan Islam diterima masyarakat Indonesia dengan sangat mudah. Islam telah memberikan identitas baru sebagai simbol perlawanan terhadap penguasa pusat yang beragama Hindu di pedalaman. Berangkat dari kerajaan kecil berbasis maritim, kemudian agama Islam berkembang dan menyebar lebih luas sampai jauh ke pelosok negeri. Demikianlah ragam Islam kali ini dalam menyusuri jalur masuknya Islam di Indonesia. Semoga dengan ini dapat menambah kecintaan kita akan Islam, bagaimana Islam memiliki perjalanan luar biasa sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Sampai jumpa di episode Ragam Islam selanjutnya. Nantikan kisah-kisah Islam yang akan membuka wawasan kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So close,